Indonesia. Di depan saya dengan Pak Osep Mulyawan, beliau menjabat sebagai Ketua HIPMI. Mungkin kita lebih banyak nih Pak tentang HIPMI itu apa tuh Pak? Ya, siap. Izin terima kasih atas waktunya, Rizky. Ini juga sekaligus memberikan tambahan edukasi kepada kawan-kawan mahasiswa tentunya bahwa HIPMI itu apa, gitu kan. HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kebetulan saya pribadi Ketua HIPMI Kabupaten Lebak. Dan HIPMI ini seluruh kabupaten di Provinsi Banten ini sudah terisi dan sudah berjalan, organisasinya sudah ada, dan memang cocok buat kawan-kawan milenial, khususnya anak-anak mahasiswa untuk mencoba mencari jati diri wirausaha tentunya, bukan jati diri pribadi, jati diri wirausaha ini carilah di HIPMI. Kenapa wajib cari di HIPMI? Karena hampir seluruh bidang usaha di HIPMI itu ada. Karena kalau kalian mencari guru itu mungkin hanya satu bidang atau dua bidang, tetapi kalau di HIPMI ini hampir keseluruhan yang kalian butuhkan tentang materi ataupun bisa dibilang wawasan kewirausahaan itu ada. Seperti contoh HIPMI punya program HIPMI PT. Apa itu HIPMI PT? HIPMI PT itu berisi HIPMI perguruan tinggi. Jadi kita ini HIPMI ini tidak hanya pengusaha-pengusaha umur 30 ke atas yang di HIPMI, tetapi umur yang 25 ke bawah itu yang produktif, itu kami klasifikasikannya ke HIPMI PT. Karena HIPMI PT ini cikal bakal terbentuknya HIPMI generasi berikutnya. Jadi ketika dia udah lulus kuliah, dia gabung lagi ke HIPMI berikutnya, dan tentu saja HIPMI PT ini berperan menambah motivasi tentunya. Ketika lulus ini kebanyakan anak mahasiswa ini cenderungnya berpikirnya pertama jadi pegawai, entah itu di pegawai di bank, entah itu jadi PNS, dan yang kedua adalah opsinya itu jadi tentara atau polisi, gitu kan. Tapi profesi sebagai wirausaha itu tidak nampak. Kenapa? Karena mahasiswa sendiri rata-rata minim wawasan terhadap wirausaha. Karena satu, mereka tuh takut atau resiko gagal. Resikonya takut gagal, takut memulainya. Makanya di HIPMI PT ini kami gembleng ilmu kewirausahaan, dan program-program di HIPMI PT juga ada beberapa yang bisa didorong oleh mahasiswa. Misalnya program-program online yang memang harganya di bawah harga standar. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini yang bergerak sengaja, artinya yang mereka memulai belajar dari hal kecil. Makanya HIPMI PT di tiap kampus ini tentu kepengurusannya beda-beda. Ada HIPMI kampus, HIPMI PT, misalnya kalau di Lebak ini ada HIPMI PT Ratna Samasiro, ada HIPMI PT Setiabudi. Maka tidak untuk kemungkinan misalkan di LP3I sendiri juga nanti ada HIPMI PT LP3I kalau terbentuk. Syukur-syukur nanti setelah ada ngobrol dengan saya ini langsung terbentuk nih HIPMI PT-nya. Boleh. Nah, HIPMI sendiri juga dia mencakup saya bilang tadi seluruh profesi wirausaha. Seperti saya sebagai pengusaha tambang, di situ juga jangan takut yang punya hanya usaha laundry, di saya juga ada usaha laundry. Bahkan kalau di Lebak ini usaha laundrynya itu digarapnya oleh dosen. Jadi dosen salah satu dosen nutrisi dia memiliki usaha laundry, dia mencoba meng-create usahanya dan bergabung di HIPMI, dan alhamdulillah beberapa mahasiswanya yang belajar. Jadi kami belajar bukan dari teori langsung, tetapi langsung dari orangnya, praktek langsung. Karena kan di usia kami ini yang umur 30-an ke atas ini, kami ketika sudah mulai usaha dan sudah settle, yang kami cari ini bukan lagi profit, tetapi bagaimana usaha kami ini bermanfaat buat kawan-kawan yang lain, berbagi dengan yang lain gitu. Nah, itulah ilmuwan ya, lebih baik kita menumbuhkan semangat wirausaha yang lain. Itu juga sama saja seperti kita mengurangi angka pengangguran. Betul Pak. Dengan usaha itu bisa banyak menyerap sumber daya manusia ya, betul ya. Ya, seperti saya sekarang ini, seperti contoh saya kan usaha tambang. Yang pertama yang kita lakukan adalah tentu saja kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh tambang. Nah, orang yang sudah belajar HIPMI, dia pasti mencari yang bisa dimatchingkan dengan usaha tambang itu adalah solarnya, atau misalnya APD-nya itu saya sediakan, atau misalkan saya butuh apa di tambang, siapa tahu bisa saya garap. Karena ya rata-rata orang HIPMI itu yang kita ketika udah bergabung di HIPMI, yang kita cari ada matching bisnis. Saling sinergi gitu kan. Ya, seperti contoh misalkan usaha laundry tadi, tiba-tiba ada mahasiswanya, Bu, saya punya sabun kiloannya nih, Ibu
ibu dari saya aja harga segini, matching lah sudah. Gitu. Jadi HIPMI ini menyatukan gitu ya, istilah kalau bahasa yang sering dibahas di HIPMI itu adalah HIPMI ini kawah candra di muka. Jadi sumbernya segala macam bentuknya adanya di situ semua. Jadi mengawinkan usaha A dengan usaha B. Jadi kalau bisa bahasa lain kita adalah penghulunya. Jadi kita mempertemukan dan mengawinkan. Gitu. Makanya kalau kawan-kawan sudah berniat di HIPMI, ya bisa dibilang wirausahaannya dapat, ilmunya dapat, wawasannya dapat, siapa tahu kan jodohnya juga dapat. Ini menariknya, ya kan? Itu makanya saya bilang, ya jangan takut pernah mencoba ketika kita masuk di HIPMI. Di HIPMI ini hanya organisasi, tetapi ini adalah HIPMI adalah organisasi tertua dan setara juga seumuran dengan Kadin. Jadi ketika HIPMI ini dibentuk dan ada di Indonesia, dia adalah targeting utamanya pengusaha-pengusaha muda. Jadi saya pribadi sudah usia 30-40, saya tidak boleh lagi di HIPMI karena jabatan ketua di HIPMI hanya untuk satu periode, tidak bisa ditambah. Karena ketika saya kan ada beberapa organisasi yang mempertahankan itu ya generasinya. Jadi HIPMI harus istilahnya menempatkan HIPMI ini adalah himpunan pengusaha muda. Nanti kami akan berpindah jenjang, mungkin saya ke provinsi. Gitu. Nanti biasanya dari HIPMI ini larinya ke Kadin, jadi artinya lebih senior lah. Gitu. Makanya kalian kalau misalnya tertarik ke HIPMI, silakan di tiap kabupaten ada. Kalaupun di kampus kalian belum ada, ya buatlah di kampus karena akan nanti ada beberapa program kewirausahaan itu bisa dibilang narasumbernya bisa kita cari yang sesuai yang diinginkan oleh kampus tersebut. Oke, ini menarik nih Pak. Mungkin bagi teman-teman semua, jadi kalau misalkan nanti ada perluan dengan HIPMI, itu bisa dibantu ya Pak ya. Mungkin nanti teman-teman bisa di komentan di sini, nanti kita akan fasilitasi mungkin dengan HIPMI di tempat ini ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, untuk pengembangan HIPMI sendiri seperti apa Pak? Di 2021 atau ke depan? Untuk tahun 2021, sebetulnya 2020 ini sampai 2021 targeting utama yang saya garap di tempat ini seharusnya ini sudah mencapai ke tingkat HIPMI Goes to Village. Artinya HIPMI Village. Jadi ketika one person, one entrepreneur. Jadi tiap desa itu satu pengusaha. Nah kemarin saya baru membentuk 10 pengusaha di tiap kecamatan. Nah itu nanti setelah itu saya akan garap ke tiap desa. Karena apa? Kebanyakan di daerah, seperti contoh saya pribadi dulu, ketika saya tinggal di kampung, ketika saya tinggal di pelosok, modal ada biasanya, tetapi dia bingung mau usaha apa. Gitu. Jadi kan kita menawarkan solusi, ada beberapa jadi mentor ya. Jadi mentor. Ini ada berapa ratus bidang, ada berapa ratus profesi usaha. Lu tertariknya di mana nih? Tertariknya di poin 37 misalnya. Lu tertarik di poin 37, oke, kita misalnya tertariknya di semacam dia buka usaha retail gas. Kami akan sanggup menghadirkan orang yang memang sudah bergelut di bidang itu dan sudah berjenjang lama. Agar ketika kawan-kawan ini memulai usaha ini tidak hanya sebatas seperti kawan apa yang di sekolah saja, tetap hilang gitu. Jadi bagaimana caranya panggilan ini tuh lama gitu dan berjenjang. Jadi ketika orang-orang punya modal kecil itu tidak hanya dipangkas, hanya bisa menjadi kapok gitu. Tujuannya kan HIPMI hadir ini kan memberikan solusi jangka panjang. Nah, ada pun misalnya profit usahanya nanti ke depan misalnya dia rugi atau untung dia tidak bisa konsisten, itu kan tergantung individunya. Tetapi kita pantau misalnya, ini langkah ini yang harus kamu ambil. Tentu kita penanganan ke daerah ini suka selalu berbeda-beda. Kayak seperti kita saya daerah selatan, kebanyakan usaha-usaha nelayan-nelayan yang memang lagi berkembang di sana, kayak perikanan, gitu, bidang perikanan yang memang di situ eksisnya gitu. Makanya tiap daerah tentu beda kultur. Tapi kan aturan-aturan yang kita ranah-ranah usaha yang kita bawa tentunya berbeda juga di beberapa daerah sesuai daerah yang tertentu. Tapi kita memberikan edukasi yang betul-betul supaya diterima oleh HIPMI daerah tersebut, HIPMI village ini, HIPMI kampung. Karena kita menyebutnya, kenapa kita nyebutnya HIPMI village ini kampung? Karena apa? Cikal bakal wirausaha itu adanya di daerah. Kenapa di daerah? Kalau di daerah ini pengusaha kecil aja itu dilulukan oleh masyarakat. Karena apa? Dia bisa menopang beberapa masyarakat yang bisa dibilang menengah ke bawah yang tidak memiliki usaha. Jadi si pengusaha ini menjadi topangan utama di desa tersebut. Jadi makanya HIPMI hadir memberikan program HIPMI Village ini ke tiap desa. Jadi ada HIPMI Village ya, ini menarik ya. Mungkin ada di yang sedang nonton video ini Pak,
mungkin yang orang daerah Lebak, gimana nih Pak caranya supaya misalkan ada nggak sih tas sekretariat dari HIPMI sendiri harus daftar kemana atau menghubungi siapa? Ya, menjawab tadi yang pertanyaan yang di mana sih menemukan HIPMI atau di mana sekretariatnya. Untuk di Kabupaten Lebak sendiri, sekretariat HIPMI Kabupaten Lebak ada di Personal Lebak, Apri Personal Lebak. Tapi kalau kawan-kawan milenial yang bisa dibilang takut nih masih banyak pandemi, bisa hubungi lewat IG. Oh IG. Ada HIPMI Kabupaten Lebak, ada HIPMI Cirebon, ada HIPMI Kabupaten Serang, ada HIPMI Kota Serang, ada HIPMI Kota Tangerang, ada HIPMI Kabupaten Tangerang. Jadi kawan-kawan bisa yang berada di Tangerang jangan klik Lebak, gitu karena kalian domisilinya ada di Tangerang agar memudahkan. Bisa DM ya Pak ya? Bisa DM aja langsung. Gitu kan. Jadi misalkan Pak saya di area Rangkas Bitung Lebak ingin bergabung dengan HIPMI PT, bagaimana caranya? Nanti kita arahkan. Kebetulan HIPMI PT sendiri juga sudah banyak di Lebak ya. Tinggal istilahnya kawan-kawan ini bergeraknya seperti apa gitu. Jadi ini juga seperti HIPMI misalkan pengurusan obat Lebak, tinggal DM aja Pak saya pengen ini belajar wirausaha, saya berada di misalkan Cilobrang, Pangarangan, atau misalkan ada Bapak di LP3I, misalnya saya mahasiswa LP3I, saya di Kabupaten Serang, nanti di IG itu kan tinggal klik aja Kabupaten Serang, HIPMI Kabupaten Serang. Semua HIPMI di seluruh kabupaten, kota di Provinsi Banten ini sudah aktif. Jadi kawan-kawan sangat-sangat mudah mencari akses tersebut. Jadi itu aja. Ini menarik ya Pak ya untuk HIPMI ini ya. Mungkin teman-teman kita dengan keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Semoga Bapak terus sehat dan HIPMI terus membantu masyarakat untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like sama di komen. Oh ya tadi jika memang ada kesulitan untuk daftar bisa di komen di sini ya Pak ya. Nanti kita bantu untuk fasilitasi. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa.